Oke, ini mau bahas sisi inten ya. Yang matematika dulu. Jadi soalnya ada di sini ya. Soalnya ada di sini itu sesuai sama kisi-kisi. Ini TO ke-2 mungkin. Terus gini. Intinya langsung aja aku bahas ya. Materi utamanya tentang eksponen, tentang limit trigonometri, limit tak hingga trigonometri, sama kayaknya semua materi yang berkaitan dengan statistika. Ya, ukuran pemusatan data sama yang data kelompok. Data tunggal juga ada. Nah, jadi dari sini dulu ya. Ini dibagi dua dulu aja deh. Wait. Ya, semoga lurus ya. Oke, sekarang dari nomor 11 dulu. Ini sesuai nomor yang aku tulis yang ada di bukunya ya. Bentuk sederhana dari ini soalnya bentuk sederhana dari x kuadrat per akar x kuadrat per 25 min x kuadrat min 36. Berarti kan disamain penyebut dulu ya. Disamain penyebut dulu. Jadinya gini. Akar dari ini kan berarti bawahnya jadi 25 kali 36 ya. Yang mana itu hasilnya adalah 900 ya kalau nggak salah ya. Iya benar. 900 berarti ini jadinya 36x kuadrat min 25x kuadrat. Disamain penyebut ya. Kalau nggak tahu searching samain penyebut, soalnya itu anak TK aja sudah ada ya. Jadi nggak bisa semua itu kamu tanya di satu tempat. Jadi ada harus yang kamu introspeksi sendiri, harus cari sendiri hal-hal yang simpel seperti menyamakan penyebut. Kalau itu masih nggak bisa, ya harus introspeksi diri ya. Ini 25 kali 36 bawahnya. Habis itu hasilnya adalah 36x kuadrat min 25x kuadrat kan 11x kuadrat per ini bawahnya kan 900. 900 itu kan bisa dikeluarin ya akarnya. X-nya bisa dikeluarin X per 30 karena 30 kuadrat kan 900 dikali akar 11 ya. Ini jawabannya, aku nggak tahu jawabannya yang mana tapi saya ingatku ada jawaban itu. Terus nomor 13 ya. Nomor 13 itu kan akar pangkat 4 dari A ditambah akar pangkat 4 dari 9 sama dengan 1 per 2 min akar 3. Ditanyanya nilai A-nya berapa. Ya sudah ya, tinggal dikerjain aja. Di sini yang dikerjain yang sebelah kanan aja ya, karena kita nggak tahu sebelah kiri A-nya berapa. Ini disamain penyebut ya, dikali sekawan ya. Kalau ada begini dirasionalkan dikali sekawan ya. Sekawan dari 2 min akar 3 dari A min B itu sekawannya adalah A plus B ya. Jadi sekawannya itu adalah A plus B. A min B sekawannya A plus B. Berarti 2 plus akar 3 dibagi 2 plus akar 3. Ini sekawannya ya. Langsung aja kita kali sekawan. A min B kali A plus B itu kan A min B dikali A plus B itu kan jadinya A kuadrat min B kuadrat. Berarti 4 karena 2 kuadrat min B kuadratnya 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat. Hasilnya 3. Atasnya kan tetap 2 plus akar 3. Ya. Terus ya udah tinggal dikerjain 4 min 3 kan 1. Berarti 2 plus akar 3 min per 1. Hasilnya ya 2 plus akar 3 gitu ya. Udah itu aja selesai. Terus tinggal dicocok lagi ya. Itu kan sama dengan akar pangkat 4 dari A ditambah akar pangkat 4 dari 9. Nah, akar pangkat 4 dari 9 itu kan akar 3 ya. Ya kan? Karena kan 3 pangkat 2 dibagi 4, 3 pangkat setengah. Berarti kan akar 3 ini kan sama. Berarti ini sama kayak ini. Ya. Berarti akar pangkat 4A sama dengan 2. A pangkat 1/4 sama dengan 2. Berarti A dipangkatin 4 semua ya. Sama dengan 2 pangkat 4 berapa? 16 jawabannya. Gitu ya. Gitu aja. Terus nomor 14. 1 per 1 plus akar 2 ditambah 1 per akar 2 plus akar 3 ditambah 1 per dan seterusnya sampai 1 per akar 63 plus akar 64. Nah ini gampang banget ya, tinggal kita samain penyebut aja. Sorry, bukan samain penyebut. Kita rasionalkan aja masing-masing ya. Ini dirasionalkan jadinya kan sekawannya itu kan 1 min akar 2 ya. 1 per 1 plus akar 2 dikali 1 min akar 2 per 1 min akar 2. Dirasionalkan masing-masingnya.
Ini juga dirasionalkan sampingnya. 1 per akar 2 plus akar 3. Sekawannya adalah akar 2 min akar 3. Akar 2 min akar 3. Ditambah sama dan seterusnya ya. Sampai 1 per akar 63 plus akar 64 dikali akar 63 min akar 64 per akar 63 min akar 64. Itu dirasionalkan aja semuanya. A plus B kali A min B hasilnya A kuadrat min B kuadrat, atasnya tetap sama ya. 1 min 2, A kuadrat min B kuadrat ya, karena A plus B kali A min B kan memang A kuadrat min B kuadrat nih. Kalau misalnya segitunya nggak bisa tak tulis nih A plus B dikali A min B, kan memang begini sifat yang harus dihafalin. Ada banyak sifat yang harus dihafalin. Kalau belum mau hafal nggak usah kalian lihat-lihat kisi-kisi video di net buat apa. Hal sesimpel itu kalian rasa itu di bawah kalian, ya udah nggak usah belajar buat apa ya. Semua itu penting, terutama yang kayak begituan. Kalau masih belum mau mengaku itu dan nggak mau ngafal, nggak usah belajar buat apa ya. 1 A plus B kali A min B hasilnya A kuadrat min B kuadrat, berarti A kuadrat 1 kuadrat 1 min B kuadratnya akar 2 kuadrat, itu adalah 2 ya. Yang ini juga ya, yang ini kalau dikali rasionalnya kan atasnya tetap akar 2 min akar 3. Yang bawah A kuadrat min B kuadrat, berarti 2 min 3. Dan seterusnya ya. Sampai ini atasnya akar 63 min akar 64 per 63 min 64. Nah, terus 1 min 2 kan min 1 ya. Min 1 berarti kan kalau dikali ke atas kan jadinya akar 2 min 1 ya kan, karena 1 min 2 kan min 1 dikali ke atas kan jadi akar 2 min 1. Yang ini juga nih min 1 ya, 2 min 3 min 1 dikali ke atas jadinya plus akar 3 min akar 2. Dan seterusnya, nanti kalau kalian terusin yang setelahnya akar 2, akar 3 kan ini ada akar 3 per 4. Itu kalau kalian terusin nanti juga pasti hasil akhirnya adalah plus akar 4 min akar 3. Jadi kalau kalian perhatiin ya, nanti akan selalu tereliminasi ya. Akan selalu tereliminasi. Akar 2-nya hilang, akar 3-nya kekurang, nanti akar 4-nya juga kekurang. Akhirnya sampai akar 63-nya juga. Ini kan nanti bla 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 terus plus akar 64 min akar 63. Nanti akar 63-nya juga kecoret gitu. Tinggal akar 64 sama min 1. Ya. Terus masih habis itu akar 64 itu kan 8 ya. Min 1 itu kan ya min 1, berarti kan hasilnya 7. Jadi ada polanya gitu loh. Akar yang di belakang ini pasti kecoret semua nanti akhirnya. Kalau kamu lihat polanya, berarti hasilnya seperti itu ya. Nomor 15 itu juga easy peasy lemon squeezy. Kok bisa? Ya sudah, tinggal dikerjain aja. Akar 2M plus 1 sama dengan 1 plus akar M. Pertanyaannya, akar M plus 8. Ya tinggal diapain ini? Ya, tinggal dikuadratkan aja. Ya. Berarti ini kan kalau dikuadratin 2M plus 1. Ini kalau dikuadratin, ingat ini A plus B. A plus B kalau dikuadratin hasilnya A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Kalau ini masih nggak tahu, balik ke SD. Ya, balik ke SD. Kalau nggak mau ngafalin itu, nggak usah belajar buat apa. Belum siap kalian itu. Balik lagi ke kandungan lagi. Ya, terus baru brojol lagi, ulangi lagi dari awal semuanya. Karena belum siap. Kalau masih merasa ini di bawah kalian dan lebih rendah dari kalian, ya ini harus mau ngafalin kayak begini-begini itu ya. Yuk kita kerjain ya. A plus B dikuadratin jadinya A kuadrat 1 kuadrat ditambah B kuadrat M ditambah 2AB. 2AB berarti 2 kali 1 kan 2 kali akar M. Terus yang ada M ini kan coret ya. Terus yang ada M-nya disatuin, M sama M kan berarti jadinya 2M min M jadinya M. Sama dengan 2 akar M. Dikuadratin ya. Jadi M kuadrat sama dengan 2M. Nah, terus ya udah tinggal dijadiin 1 ya. M kuadrat min 2M sama dengan 0. Berarti M sama dengan, kan bisa difaktorin nih. M-nya dikeluarin ya. M-nya dikeluarin jadi tinggal M min 2 sama dengan 0. Berarti M-nya 0 atau 2. Gitu. Terus dimasukin aja ke ininya. Ke ininya dimasukin. Akar M plus 8, berarti kalau M-nya 0,
Kalau M-nya 0, berarti nanti akar 0 plus 8, berarti 2 akar 2. Tapi kalau M-nya sama dengan 2, berarti apa namanya? Akar 2 plus sebentar. Akar 2 plus 8 ya, sorry maaf. Berarti jadinya akar 10. Udah itu jawabannya yang antara dua itu ya. Aku cek dulu soalnya itu benar nggak sih? Ini 2M plus 1 ya. Terus ini kan angka plus 2. Kecoret M sama dengan 2 akar M. Sorry, ini dikuadratin harusnya 4 ya. Dikuadratin 2 akar M harusnya 4M. 2-nya juga ikut dikuadratin. Berarti ini 4, berarti ini 4, ini 4. Berarti ini M-nya bukan 2 tapi 4 ya. 4 tambah 8 kan 12. Akar 12 berarti 2 akar 3. Oke. Gitu aja ya. Ya, oke. Nah, sekarang yang nomor berapa ini? Nomor 9 ya. Nomor 9 itu limit X menuju 0 dari X cos kuadrat 6X min 1 per sin 3X tan kuadrat 2X. Sebentar ya. Ini aku pause dulu. Oke, lanjut ya. Ini kan limit X mendekati 0 dari trigonometri ya. Ini gampang banget. Ini kan ada cos kuadrat min 1. Kalau ada kuadrat, cos kuadrat min 1 atau 1 min cos kuadrat X, itu pasti gitu ya. Pasti diubah pakai sifat identitas ya. Kalau ada 1 min cos kuadrat atau cos kuadrat min 1, itu pasti diubah pakai sifat sin kuadrat nambah cos kuadrat theta sama dengan 1 ya. Pasti. Nah, ini kan berarti kan sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta ya. Ini kan kebalikannya tuh. Berarti kali negatif 1. Negatif sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta min 1. Berarti ini cos kuadrat 6x min 1 sama aja kayak min sin kuadrat theta. Tapi thetanya kan 6x. Jadi nanti min sin kuadrat 6x. Diganti dulu ya. Jadi x dikali sama min sin kuadrat 6x. Bawahnya tinggal sin 3x sama tan kuadrat 2x. Nah, kalau ada limit trigonometri begini, x-nya dimasukin ke sini ya. 0 dimasukin ke sini. Kalau hasilnya 0, sinnya dan tannya boleh hilang. Tapi cos tidak boleh ya. Cuma sin sama tan. 0 dimasukin ke sini ya. Bisa hilang kalau misalnya. Bisa hilang sin sama tannya. Sin tannya doang ya. Isinya nggak hilang. Bisa hilang sin atau tannya saja. Jika hasil kalau dimasukinnya ke dalam sini itu 0. Ke dalam isi sin dan tannya itu 0 hasilnya. Ini kan 0 ya. Kalau dimasukin 6 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Berarti tinggal sin tannya dihilangin aja. Limit X mendekati 0 dari X dikali min. Ini kan kuadrat ya. Berarti kan 6X-nya juga kuadrat. 3X dikali. Ini kan tannya juga kuadrat. Berarti 2X-nya kuadrat. Terus juga dikerjain aja ya. Berarti kan ini kan dicoret semua X-nya. X-nya kecoret. Ini X kuadrat kecoret X kuadrat. Atasnya tinggal minus. Ini kan 6-nya kuadrat ya. 36. 3. Terus ini 2-nya kuadrat 4. Ya, berarti hasilnya min. Ini 12 ya. Berarti min 3 hasilnya. Semoga ada jawabannya. Amin. Nah, terus habis itu nomor 11. Itu kan gampang banget ya. Limit X mendekati 0 dari X tan X per 1 min cos X. Kalau ada kalau ada bentuk 1 min cos. 1 min cos atau cos min 1 sama aja. Itu juga ada cara ngubahnya ya. Cara ngubahnya pakai cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Tapi ini kan cosnya cos X ya. Berarti kalau ini aku ganti X, ini jadinya X per 2. Kalau ini 5X, berarti ini 5X per 2. Kalau ini 10X, berarti ini 10X per 2. Tinggal dibagi 2. Sementara ini kan cosnya cos X. Berarti nanti kalau dibagi 2 jadi X per 2. Kita ubah dulu bentuknya ya. Nah, X tan X, habis itu per 1 min cos X-nya diubah ya. Sorry, malah tak ulangin tulisannya. Diubah 1 min cos X-nya jadi 1 min. Yang diubah itu cuma cos-nya ya.
Jadi satunya tetap, kalau satunya hilang udahlah salah nanti. Nah, terus 1 min cos X. Cos X itu kan berarti diubah jadi pakai ini ya. 1 min 2 sin kuadrat X per 2. Ya, begitu aja. Terus habis itu apa lagi? Ya udah tinggal dikerjain aja angkanya ya, yang bisa ditambah, bisa dikurang ya. Dan kayak anak TK, semua harus dikasih tahu. Kalau misalnya kalian lihat itu bisa ditambah ya ditambah, bisa dikurang ya dikurang, bisa dikali ya dikali. Ya, 1 min 1 habis, min ketemu min jadi plus, berarti jadinya 2 sin kuadrat X per 2 ya. Jadi kalau lihat satu jangan ngangengong panik duluan, udah nggak usah, nggak siap itu, buat apa? Nggak usah diulangin aja kelas 10 lagi ya. Nah terus gini, ini kan udah bisa nih, tinggal kalian cek X-nya itu dimasukin ke dalam X-nya ini, 0 dimasukin ke dalam X-nya ini, kalau hasilnya 0, berarti tan sama sinnya boleh hilang. 0 masukin sini, 0 tannya boleh hilang. 0 masukin sini, 0 per 2, 0, artinya sinnya boleh hilang. Artinya kita hilangin aja, tannya hilang, jadinya tinggal X doang ya, isinya tetap ya, tapi tannya aja yang hilang. 2 dikali, ini kan sin kuadrat X per 2, kalau dimasukin kan 0 per 2, 0, artinya sin kuadratnya boleh hilang, tapi ini kuadrat, berarti X per 2 nya kuadrat juga ya. Terus dikerjain di sampingnya aja, X kali X kuadrat, 2 X kuadrat per 4, karena dikuadratin ya. X kuadratnya kecoret ya, tinggal 2 sama 4 coret, hasilnya 2, tapi di bawah sini, berarti 2 nya bisa naik ke atas jadi 2. Gitu. Gampang banget kan, nggak ada susahnya sama sekali kan. Ya, itu aja, berarti jawaban akhirnya 2. Semoga ada jawabannya, amin. Sekarang ke yang berikutnya, soal berikutnya nomor berapa ini? Ini juga gampang ya, yang nomor 12. Nomor 12 itu dia adalah, kayaknya aku ngejeknya di sini aja tuh, soalnya lebih terang ya. Bentar. Nomor 12 itu sebentar, ini setupnya banyak ininya. Nomor 12 yang berikutnya ini ya, nih itu X tan X dibagi sama X sin X min cos X plus 1. Ini kan sama aja 1 min cos X ya, kan dibalik boleh ya, kalau misalnya limit ini limit X mendekati 0. Misalnya apapun itu kalau ada min A plus B, itu sama aja kayak B min A toh. Kita balik aja. Limit X mendekati 0 dari X tan X per X sin X ditambah 1 min cos X. Ini tak balik ya, tapi aku kan nggak ngubah tandanya. Tandanya jangan diubah, tapi posisinya saja diubah. Dari min cos X plus 1 jadi 1 min cos X ya. Terus kan tadi kalau 1 min cos X ada diubahnya ya, pakai sifat yang tadi. X tan X bar yang kita ubah yang cos dulu aja. 1 min cos X itu kan cosnya diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat ini per 2, berarti X per 2. Terus kita tinggal dicek aja apakah, kita sederhanain dulu ya. Ini limitnya nggak usah aku tulis ulang ya, capek ya aku nulis limitnya. Ya tapi nggak apa sih. Limit X mendekati 0. Limit X mendekati 0. X tan X per X sin X. Nah, ditambah sama 1 min 1 habis, min ketemu min hilang, tinggal 2 sinnya. 2 sin kuadrat X per 2. Nah, terus ini kan kita cek ini ya, 0-nya dimasukin ke semua tan dan sinnya, apakah bisa hilang? Ingat, hilang itu kalau misalnya hasilnya 0. 0, ini masukin sini 0, masukin sini 0 per 2 itu juga 0. Berarti semua sin dan tannya boleh hilang ya. Tinggal X kali X yang atas, yang bawah masih ada X kali X plus 2 dikali, ini kan kuadrat, berarti ini dikuadratin ya, jadinya X kuadrat per 4. Nah, ini kan X kuadratnya bisa dihilang semua ya, ini kan ada plusnya nih ya. Ini kan ada plusnya, artinya kamu nggak boleh nyoret ini sama ini, kecuali kalau kamu nyoret sama ini kan X kuadrat ya. Semua X kuadrat yang ada di kedua suku ini harus dicoret semua. Ini kan X kuadrat. Kalau aku mau nyoret sama bawah, yang bawah X kuadratnya juga harus dicoret semua. Ini kecoret X kuadrat, ini juga X kuadrat. Baru bisa kecoret, karena ada tanda plusnya. Kalau ini bisa dicoret tapi yang ini tidak, berarti kamu nggak boleh nyoret sama sekali. Gitu ya. Misalnya kayak begini, kamu punya
A per A plus B. Ini kamu nggak boleh nyoret A sama yang A yang di sini. Karena ada tanda plusnya. Kecuali kamu punya A plus AB. A per A plus AB. Ini boleh dicoret A-nya karena semua suku di bawah punya A. Gitu. Dan dicoret itu bukan hilang ya. Goblok itu kalau misalnya gitu. Dicoret itu hasilnya 1 ya. Karena kan dicoret itu dibagi. X yang di atas jadi tinggal 1, di bawah tinggal 1 plus 2 kali 1/4 ya kan, 2 kali 1/4. Tinggal dicek aja ya, ini 1 per 1 plus setengah ya, berarti 1 per 3/2, 2 nya naik, 2 per 3. Harusnya jawabannya ini, semoga benar ya. Nomor 15 itu ada akarnya ya, 1 min akar cos X per 2x sin X. Ini limit X mendekati 0, sorry. Kalau ada akar dikali sekawan dulu ya. Kita kali sekawan. Sekawannya A min B adalah A plus B. Jadi 1 plus akar cos X per 1 plus akar cos X. Ini sekawannya dia, karena dia ada akarnya. Nggak enak kalau ada akarnya. 1 min akar cos X, sekawannya 1 plus akar cos X. Kita kali aja, A min B kali A plus B, tadi udah aku kasih tahu ya. Kali A plus B itu hasilnya A kuadrat min B kuadrat. A min B kali A plus B. Ya sudah, berarti kan jadinya A kuadrat 1 min B kuadrat cos X. Yang bawah kan nggak bisa dikali, maksudnya nggak bisa diapa-apain ya, dibiarin aja, karena nggak ada sifatnya. Gini. Terus kan tadi 1 min cos ada jabarannya atau dijabarin pakai apa ya? Lihat di atas tadi di halaman yang sebelumnya. 1 min cosnya diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat ini per 2 berarti X per 2 per 2X sin X dikali 1 plus akar cos X. 1 min 1 hilang, min ketemu min plus. Ya berarti jadinya tinggal 2 sin kuadrat X per 2. Ini 2x dikali sin x dikali 1 plus akar cos x. Dah. Dicek lagi ya, 0 dimasukin ke setiap sin sama tannya kalau ada ya. Cosnya tidak ya, hanya sin sama tan. Masih itu harus ulangi 1000 kali itu. Ini kan masukin ke sini 0 per 2, 0. Masukin ke sini 0, berarti sinnya ini boleh hilang semua ya. Berarti hasilnya masih ada 2, kemudian ini sin kuadratnya hilang, jadi tinggal X per 2, tapi kuadrat, karena sinnya kuadrat, per, ini 2X, ini X, ini 1 plus akar cos X. Ya, terus kita coba benerin bentuknya aja, ya, benerin bentuknya. Jadi di sini ada 2 dikali X kuadrat per 4 karena memang dikuadratin ya. Di bawahnya ada 2X kuadrat dikali 1 plus akar cos X. Ini kuadratnya kecoret, ini coret sama ini tinggal 1/4. Bawah ini kan 1/4 toh. Terus ini di bawahnya masih ada kan, ini kalau masih ada X-nya setelah dicoret dimasukin X-nya. X-nya kan 0. Cos 0 berapa? Ya, akar cos 0. Cos 0 kan 1 ya. Itu sampai kalau masih belum hafal, nggak usah lah UTBK buat apa, nggak usah ujian mandiri, nggak usah kuliah, diulangi aja pendidikannya. Karena belum niat, bukan masalah bodoh atau apa. Belum niat artinya kamu, kalau belum hafal. Cos 0 itu 1, berarti akar 1 kan 1. Ya, berarti hasilnya 1/4 kali 2, berarti 1/8. Harusnya gitu ya, semoga. Ya, ini soalnya aku baru bangun tidur. Terus nomor 17, kalau ada limit X mendekati 0 dari cos X min cos 3X per X kuadrat akar 4 min X. Gini. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya adalah ini ada cos min cos ya, kan ada sifat tuh. Cos A min cos B itu sama dengan min 2 sin A plus B per 2 sin A min B per 2. Udah tinggal dikerjain aja ya. Berarti sebentar, limit X mendekati 0 dari min 2 sin A plus B per 2 X tambah 3X per 2 4X per 2 berarti 2X kali sin
X min 3X kan min 2X per 2. Karena A min B per 2 ya. X min 3X per 2. Berarti min 2X per 2 kan min X. Terus habis itu per X kuadrat dikali akar 4 min X. Kayaknya sih gitu soalnya. Iya benar. Nah, terus sudah kan dicek lagi ya. Ini masukin sini 0, masukin sini 0. Artinya sinnya boleh hilang. Langsung kita hilangin aja. 2 kali 2X kali min X per bawahnya X kuadrat akar 4 min X. X kuadratnya kan bisa dicoret ya. Ini X kuadrat, ini X, berarti X kuadrat pas ya. Terus ya udah tinggal min 2 kali 2, 4 per akar 4 min X. Padahal X-nya 0, masukin 0. Min 4 per akar 4 kan 2. Berarti min 2 hasilnya. Semoga benar ya. Oh sorry, ini min ketemu min plus ya. Berarti ini plus ya. Ini plus semua, berarti hasilnya 2. Nomor 18. Oh, itu nomor 18 ya. Sorry, ini nomor 18. Nomor 17 bukan yang itu. Nomor 17, tapi soalnya mirip ya nomor 17 ya. Cos X, ini limitnya selalu lupa tuh, kenapa sih? Min cos 3X per X kuadrat akar 4X. Alah, salah bukan yang ini. Ini X sin 2X. Nah, sekarang ini gimana? Sama ya hasilnya. Yang ini soalnya pun sama. Cos X min cos 3X ya. Berarti atasnya kan sama kayak gini ya. Langsung aja. 2 sin 2X sin min X ya. Pakai yang tadi cos A min cos B. Min 2 sin sin. Dibagi X sin 2X. Terus ini kan masukin sini kan 0, 0, 0. Berarti sinnya boleh hilang semua. Min 2 kali 2X kali min X per X kali 2X ya. X-nya coret semua kayaknya bisa ya. Set, 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 set. 2-nya coret. Berarti tinggal min sama min jadi plus. Jadi hasilnya 1 kan habis semua. Ya, semoga benar, amin. Sekarang kita ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya itu yang bawahnya lagi ya. Aku readjust dulu. Oke, dah. Oke, ya ingat ya, nggak ada kata-kata aku nggak sempet ngafal. Nggak sempet itu. 24 jam tuh banyak ya. Berapa jam tidur, 10 jam tidur aja bisa. Cuma kamu tuh nggak pernah nyempetin aja, nggak pernah nyempetin, terus kamu ngeluh nyalahin semua orang kecuali kamu sendiri. Ya udah, nggak apa-apa, terserah mau hidup begitu, terserah. Tapi kamu sendiri akan ngerasain akibatnya ya. Di sini kan limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus sin 5X dikali sama tan 3X ya. Per sama cos 3X min cos X. Ini soal sama lagi yang bagian bawah ya. Sama kayak tadi ada cos min cos, dikerjain dulu ya. X kuadrat plus sin 5X tan 3X. Tadi kan cos 3X min cos X, pakai cos min 2 sin sin. Min 2 sin A plus B 4X per 2 berarti 2X sin ini min ini 3X min apa namanya X itu adalah 2X per 2 berarti X ya. Terus hasilnya berarti kan sekarang kita masukin 0. Masukin 0 ke dalam sin-sinnya ya. Ini 0, 0, 0, 0. Hasilnya 0 semua berarti sinnya boleh hilang semua ya. Jadinya X kuadrat ditambah 5X sama 3X per min 2 kali 2X kali X. Berarti jadinya X kuadrat plus 15X kuadrat per min 4X kuadrat. Ya, berarti 16X kuadrat per min 4X kuadrat hasilnya min 4. Langsung aja ya, tapi aku baru sadar kalau tadi itu ada yang salah, sorry. Ini soalnya tuh nggak sama kayak yang tadi ya, yang sebelumnya ini. Ini soalnya salah aku. Ini harusnya 3X-nya di depan ya. 3X sama X ya. Berarti ini beda ya. Ini nggak minus yang ini. Ini nggak minus. Berarti ini nggak minus. Berarti hasilnya minus 1. Itu sorry. Aku salah baca soal.
Oke, sekarang nomor berapa ini? Nomor 19, habis itu nomor 11 ya. Nomor 11 sudah sampai ke limit tak hingga. Limit tak hingga itu caranya pertama dimisalin dulu. X-nya itu dimisalin seper Y, berarti Y sama dengan seper X. Nah, berarti nanti limitnya, karena ini X itu harus, ini nggak usah pakai ini. Karena X sama dengan seper Y, biar X-nya infinity, karena kan ini limit infinity, berarti Y ini harus mendekati 0. Berarti nanti limitnya berubah jadi limit Y mendekati 0, terus nanti X-nya disubstitusi seper Y semua. 3X sin 2 per X ya. Ini diganti sama seper Y. 3 dikali seper Y, sin dari 2 per seper Y. Terus limitnya berubah jadi limit Y mendekati 0. Ini kan jadinya 3 per Y dikali sin 2 per 1 per Y, berarti kan sama aja kayak 2Y. Dicek ya, ini kan limitnya Y mendekati 0, berarti 0-nya masukin ke sin-nya aja ini ya. Apakah hasilnya 0? 2 kali 0, 0, berarti sin-nya boleh hilang ya. Sin-nya boleh hilang, berarti langsung aja 2Y, kecoret deh Y-nya tinggal 6 hasilnya. Selesai, gampang sekali. Nomor 12. 12 itu limit infinity ya. Dari X kuadrat sin 3 per X tan 2 per X. Nah, ini ya sudah tinggal dimisalin seper Y, terus limitnya berubah menjadi Y mendekati 0. Terus jadinya seper Y kuadrat ini ya, dimasukin seper Y. Terus ini sinnya jadi sin 3Y. Ini tan, karena dimasukin seper Y ya. Udah. Gak usah tanya-tanya kok nggak dikasih tahu stepnya. Ya kalian tulis sendiri. Gimana sih? Masa semua harus dituntun kayak anak SD, anak TK. Kalau nggak mau nyoba sendiri, nggak usah kuliah buat apa. Nggak siap. Belum siap. Terus dimasukin Y-nya 0. Masukin 0, 0 berarti kan dia 0 semua ya. Berarti sin dan tan-nya bisa hilang. Seper Y kuadrat dikali sin-nya hilang tinggal 3Y. Ini tan-nya hilang tinggal 2Y. Kecoret ya, ini kan Y-nya kuadrat ya, Y-nya kuadrat kecoret sama Y yang ini, berarti hasilnya 6. 2 kali 3 soalnya. Gitu. Sekarang yang soal berikutnya, yang mana ya? Nomor 13 berarti. Nomor 13, limit X mendekati infinity dari tan 4 per X dibagi sama X sin kuadrat 2 per X. Oke. Dimisalin Y dulu ya, X sama dengan seper Y, berarti limitnya berubah jadi limit Y mendekati 0, berarti tan 4 per X berubah jadi tan 4Y, X jadi seper Y, sin kuadrat 2 per X jadi sin kuadrat 2Y. Nah, terus ya sudah kan tinggal dicek 0 masukin sini, 0 semua, berarti sin sama tannya boleh hilang ya, berarti 4Y per seper Y dikali 2Y, tapi kuadrat ya, karena sinnya kuadrat, berarti 4Y kuadrat. Nah, 4-nya coret duluan aja, ini Y-nya coret 1, Y sama ini coret juga, berarti hasilnya 1. Yeah. Terus sekarang yang berikutnya ya, yang berikutnya itu adalah nomor berapa ini? Nomor 13, 14 ya. Nomor 14. 14 itu adalah limit X mendekati infinity dari X kotan seper X ya, dikali sin 2 per X kuadrat. Nah, terus gimana? Dimisalin lagi sama ya, dimisalin X sama dengan seper Y, berarti limitnya berubah jadi limit Y mendekati 0, terus ini seper Y, kotan seper X jadi kotan Y, sin 2 per X kuadrat jadi sin 2Y kuadrat. Terus habis itu kan kotan itu harus diubah dulu ya, karena yang bisa hilang hanya sin dan tan saja. Kotan nggak bisa, jadi kotan itu seper tan ya, seper tan Y. Sin 2Y kuadrat. Dan terus tinggal kita cek ya, limit Y mendekati 0, masukin sini 0, masukin sini 0, berarti kan sin sama tannya bisa hilang, tinggal seper Y dikali seper tan Y, itu kan tannya bisa hilang jadi Y, ini sinnya hilang jadi 2Y kuadrat. Kecoret semua, Y-nya tinggal hasilnya 2. Selesai. Nomor 17, sama ya, limit X mendekati infinity dari X sekan X dikali 1 min cos 1 per akar X. Terus kita masukin limit Y dulu ya, limit Y mendekati 0, dimasukin seper Y, sekannya jadi sekan seper Y dikali 1 min cos
seperakar seper Y. Tinggal dibenerin bentuknya ya, seper Y, sekan itu kan 1 per cos ya, 1 per cos seper Y. Nah ini jangan goblok di sini. Seper Y itu kepunyaannya sekan. Jadi kalau sekan itu seper cos, seper Y-nya ikut turun ke bawah. Ya, bukan seperti ini, bukan 1 per cos dikali seper Y. Bukan, itu namanya goblok. Seper Y itu kepunyaannya sekannya. Kalau sekannya aku ubah jadi seper cos, seper Y-nya ikut turun bersama cosnya. Jangan seperti ini ya. Sering terjadi ini anak-anak sekarang tuh gobloknya tuh karena nggak pernah mau tahu aslinya tuh kayak gimana, maunya cara cepet nyontek, yang penting bisa ujian. Itu namanya bodoh ya. Tapi sekolah juga memfasilitasi kecontek-contekan itu kalau misalnya menyediakan sistem ujian yang bisa nyontek. Jadi ya sebenarnya problemnya di mana? Silahkan dijawab sendiri. 1 min cos ini kan jadinya akar Y ya. Udah gitu aja ya. Terus tinggal diapain? Tinggal dilihat apa yang bisa diubah. Ini kan nggak ada sifat apa-apa, tapi ini kan ada sifatnya. 1 min cos tadi kan diubah pakai apa? Diubah pakai apa ya? Diubah pakai 1 min cos kan diubah pakai 1 min 2 sin kuadrat ya. 1 min cos diubah menjadi cosnya, diubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat ini per 2, berarti akar Y per 2. Ya sudah, tinggal dikerjain aja ya, susahnya di mana. Seper Y ya, jadi kalau lihat soal susah tuh jangan panik, tinggal dikerjain aja. Bedanya panik sama nggak panik tuh adalah kalau panik kamu nggak akan nyelesain apa-apa. Kalau dan soalnya tetap akan susah. Kalau kamu nggak panik, soalnya tetap susah, tapi bisa kamu kerjain at least beberapa step ya, minimal. 1 min 1 kan 0, min ketemu min positif, berarti 2 sin kuadrat akar Y per 2. Ya, dicek dulu, 0 masukin sini, 0 per 2, berarti bisa hilang sinnya. Jadi 1 per cos 1 per Y dikali sama 2, sinnya hilang ya, tapi ini kuadrat, berarti jadinya Y per 4 ya kalau dikuadratin ini ya. Terus Y-nya kecoret sama ini, 2 sama ini tinggal 2, berarti hasilnya 1 per 2 cos seper Y. Padahal Y-nya 0 ya, masukin 0. Wih, nggak bisa. Y-nya 0. Ini sekan X ya. Oh alah, aku salah soal ya. Ini sekannya seper X ternyata di soalnya itu ya. Berarti ini sekannya Y. Y, ini Y, ini Y, ini Y. Untung nggak berpengaruh di ininya yang lain. Oke, sorry. Ini Y karena kan 1 per Y, jadinya Y. Ini Y, cos 0 ya. Cos 0 karena Y-nya 0, cos 0 itu 1, berarti 1 per 2 jawaban hasil akhirnya ya. Oke, sekarang nomor berikutnya, nomor 18 yang terakhir untuk yang limit tak hingga. Tapi itu kayaknya sama aja ya. Sama aja, jadi kayaknya aku skip atau enggak sih? Jangan skip. Jadi soalnya ada satu nomor yang nggak masuk kisi-kisi, tapi aku nggak sengaja masukin. Aku lupa yang mana, tapi ada di limit tak hingga. Sepertinya nomor ini sih, tapi ya nggak apa-apa sih. Sekalian aja. Ya, nomor 18. Limit X menuju infinity dari X sekan seperakar X min 1. Ya, diganti dulu jadi Y. Limit Y mendekati 0 dari seper Y dikali sekan akar Y min 1. Terus yaudah ya, sama kayak biasanya. Kalau misalnya ada yang belum sin cos, di sin costan diubah dulu. Ini ada sekan, jadinya 1 per cos akar Y-nya ikut turun sama cosnya ya, tadi udah aku kasih tahu. Kalau ada begini seper min 1, berarti artinya harus disamain penyebut dulu ya. Disamain penyebut jadinya 1 min, ini kan dikali ini ya, jadinya cos akar Y per cos akar Y. Kalau ada 1 min cos, diubah ya cosnya ya. 1 min, cosnya diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat akar Y per 2. Ya, jangan lupa per 2-nya. Per cos akar Y, seperti biasa 1 min 1, habis
Min ketemu min jadi positif. 2 sin kuadrat akar Y per 2 per cos akar Y. Terus ini kan dicek ya, 0 masuk ke sini bisa hilang, berarti sin-nya bisa hilang, maksudku tinggal 2 dikali ini kuadrat, berarti Y per 4 per cos akar Y. Y-nya Y-nya bisa kecoret ya, set ini 2, terus tinggal hasilnya berapa berarti? 2 per cos akar Y, padahal Y-nya 0 ya, dimasukin ke sini 0, cos 0, 1, berarti hasilnya 2. Ya, sama aja ternyata. Sekarang masuk ke yang statistika, nomor 11. Statistika. Oke, lanjut ya. Nomor 11 kita lihat sini aja. Ujian 50 siswa rata-ratanya 35, mediannya 40, simpangan bakunya 10. Lalu nilai masing-masing nilai siswanya dikali 2 dan dikurangi 15. Maka ini berubah jadi gimana? X bar itu adalah rata-rata ya. SD standar deviasi, simpangan baku, median itu median. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu mendalami statistika, tapi intinya MMM, median, modus, mean ya, mean itu rata-rata ya. Itu apa namanya, kalau dikali sama dikali bagi tambah kurang itu berubah semua nilainya. Tapi kalau misalnya standar deviasi, variansi sama jangkauan ya, JSV, oh wow, J jangkauan, standar deviasi sama standar deviasi itu simpangan baku, sama variansi itu kalau berubahnya cuma kalau dikali. Nah, jadi kalau misalnya ini kan dikali 2 dikurangi 15 ya, dikali 2 dikurangi 15. Berarti X bar simpangan baku sama median. X barnya awalnya 35, ini mediannya 40, simpangan bakunya 10. Kalau rata-rata X bar itu kan berubah kalau dikali sama dikurangi ya, berarti dikali 2 jadi 70, terus dikurangi 15. Berarti jadi 55 ya. Kemudian kalau standar deviasi itu hanya berubah kalau dikali, berarti dikali 2 ya. 10 kali 2 hasilnya 20. Mean itu juga berubah kalau disemuain ya, dikali sama dikurang, berarti 40 kali 2 kurangi 15. Berarti berapa itu? 80 kurang 15. 80 kurangi 15. 70, 65 ya. 80 kurang 15, 65. Standar deviasinya juga 65. Tapi standar deviasinya juga benar. Rata-ratanya juga 65. Sebentar. 40 kan awalnya. Oh, median. Rata-ratanya 35 anjir. Kebalik. Ini median ya? Sorry, ini median anjir. Ini rata-rata. Malah salah baca sendiri ya, padahal aku yang nulis-nulis sendiri. Oke, ini median ya. Harusnya yang 65 itu mediannya. Ini median 80 berarti salah. Rata-ratanya harusnya 55, ini nggak ada yang benar. Standar deviasinya 20 berarti benar ya. Berarti jawabannya yang C, standar deviasinya 20. Gitu ya. Jadi MMM sama JSV. MMM itu hanya berubah kalau dikali sama dikurangi. Kalau JSV, MMM itu tadi median, modus, mean itu rata-rata. JSV itu jangkauan, simpangan baku sama variansi, hanya berubah kalau dikali. Ya. Itu aja berarti jawabannya C. Terus nomor 12. Sekumpulan data rata-ratanya 15, jangkauannya 6, semua data dikurangi A dibagi B. Rata-rata barunya adalah 7, jangkauannya 3. Maka A dan B masing-masing berapa? Ya, berarti kan dikurangi A dibagi B. Berarti dibagi B terus dikurangi A. Nah, kalau rata-rata itu kan semuanya ya dikali, dibagi, ditambah, dikurang. Kalau jangkauan hanya dikali. Nah, berarti kalau begini, 15, kalau rata-rata kan semua ya, berarti dibagi dulu sama B, hasilnya dikurangi A, itu hasilnya adalah rata-rata barunya. Rata-rata barunya kan 7. Kemudian si jangkauannya 6, berarti jangkauan itu hanya kalau dikali. Jangkauan dibagi 8, dibagi B, hasilnya adalah 3. Berarti jangkauan awalnya kan tadi 6, 6 dibagi B hasilnya 3. Berarti kan B-nya sama dengan 2 ya. B-nya 2, substitusi ke sini ya. Berarti 15 per 2 min A sama dengan 7. 7,5 min A sama dengan 7. Berarti A-nya 0,5. Inilah jawabannya ya. Itu A-nya 5. Terus yang untuk soal berikutnya.
Soal berikutnya adalah nomor 21. Nomor 10 deh. Rata-rata data begini, ini ada satu nomor yang nggak kemasukin karena yang ngefoto goblok, nggak ngefoto datanya ya, jadi maaf. Langsung ke nomor 10, harusnya ada nomor 9 kayaknya. Ini dimintanya rata-rata datanya berapa, ini diketahuinya nilai tengahnya. Ya dari sini aja ya, nggak usah aku gambar ulang, mumet aku gambar ulang. Rata-rata data kelompok ya ini ya, rata-rata data kelompok. Ini nilai tengahnya kalau begini ya, ini nilai tengahnya. Padahal kalau mau nyari rata-rata itu kan cuma tinggal nilai tengah. X itu nilai tengah ya, nilai tengah. Terus ini adalah frekuensinya. Nilai tengahnya itu kan 42, 47, 52, 57, 62, 67. Dikali sama frekuensinya 28, 15, 10, 5, 10. Dikali ya, XI kali FI dikali ini 84, ini 320 tambah 56. 376, ini berapa? Aduh, 30 kali 26. 26 kali 3, 60 tambah 18, 780. Terus ini 570, ini berapa nih? 62 kali 5 ya. Ini kayaknya angkanya nggak jelas aku nulisnya. Berarti 310, 310, 670. Ditambah aja 10, 0 nyimpen 1 ya, 9, 12, 12, 20, 27, 29, 27, 28, 35, nyimpen 3, 6, 13, 18, 21, 21 tambah 6 berapa sih? 27. Ya, ini terus total frekuensinya itu adalah 10, 10, 20, 30 tambah 20, 50. Nah, ini kan adalah total dari FI kali XI ya. Frekuensi kali nilai tengah. Ini adalah total dari frekuensi. Padahal rumus rata-rata itu tinggal total frekuensi kali XI dibagi total frekuensi. Berarti tinggal ini bagi ini ya. 2750 dibagi 50. Berarti hasilnya adalah 55. Kayaknya sih gitu. Dah, itu rata-ratanya. Terus kalau ini siswa lulus nilainya lebih dari 75,5. Bandingnya siswa yang lulus berapa? Itu ada rumusnya nih. Ini kan dia 75,5 terletak pada kelas yang ini ya. Di sini kan kelasnya ini kan 71 sampai 80. 75,5 kan di situ. Ada rumus untuk menentukan jumlah siswa lulus yang ada di sini. Ini kan kita nggak tahu 75,5 itu di mana posisinya ya, antara 71 sampai 80. Kita nggak tahu dari 12 siswa ini di kelas ini, di kelas data yang ini ada berapa yang lulus ya kan, karena kan 12 itu nggak tahu nilainya berapa aja, tapi ada rumusnya. Jadi nilai lulus itu sama dengan tepi bawah ditambah sama N per F frekuensi kelasnya itu, terus dikali sama jangkauannya. Jangkauan atau apa sih namanya ini, aku lupa. Jangkauan kayaknya panjang kelas ding, dikali panjang kelasnya ya. Panjang kelas kan ini min ini ya. Berarti nilai lulusnya berapa nilai lulusnya? Nilai lulusnya 75,5 sama dengan tepi bawah kelas yang ada di nilai lulus ya. Berarti ini ya. Tepi bawahnya kan berarti 71 dikurangi 0,5 ditambah sama jumlah kelas jumlah yang lulus N dibagi frekuensinya kan 12 dikali panjang kelasnya 10. Berarti 75,5 sama dengan 70,5 ditambah 10 N per 12. Ini kurangi ke sana berarti 5 sama dengan 10 N per 12. Coret 2, coret 6, berarti N sama dengan 6. Itu adalah jumlah siswa yang lulus ya. Artinya jumlah siswa yang lulus di kelas ini. Di kelas yang ini. Padahal kan yang ini kan 81 sampai 100 itu kan pasti di atas 75,5. Artinya mereka semua pasti lulus juga. Berarti total jumlah siswa yang lulus adalah 13 tambah 5. 13 tambah 5 tambah siswa yang lulus di kelas yang ada di sini, yang ada di KKM-nya tadi. Tambah 6, berarti berapa? 11 tambah 23, hasilnya 24 siswa ya. Itu aja, harusnya udah semua. Sampai jumpa.